Misteri orang gila penyebar gas merupakan salah satu fenomena aneh yang terjadi di Amerika Serikat dan masih belum terpecahkan hingga kini. Peristiwa ini pertama kali terjadi pada tahun 1933 di Butterworth County, Virginia, ketika pada malam 22 Desember, Nyonya Carl Huffman mendadak mencium bau manis yang tidak biasa di dalam rumahnya. Bau itu muncul sekitar pukul 10 malam dan kembali pada pukul 10.30, menyebabkan dirinya, 8 anggota keluarganya, dan seorang tamu mengalami gejala seperti pusing, mual, kram, dan sesak napas. Salah satu korban, putri Nyonya Huffman yang bernama Alice, mengalami sesak napas parah sehingga harus diberikan bantuan pernapasan. Mr. Huffman mengaku melihat sosok pria yang melarikan diri dalam kegelapan, dan polisi menemukan jejak sepatu hak tinggi di dekat jendela, menambah misteri yang menyelimuti kejadian itu. Pada 11 Januari, Nyonya Moore dari Howells Mill melaporkan mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan bergerak dekat jendela yang pecah, sebelum kemudian mencium bau gas yang membuatnya segera melarikan diri bersama bayinya keluar rumah. Pada 16 Januari, Mr. F.B. Duval menemukan keluarganya telah terserang gas ketika ia tiba di rumah larut malam. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, ia sempat melihat sosok misterius yang berlari menuju mobil sebelum menghilang. Hingga 28 Januari, laporan serangan terus bermunculan, termasuk insiden di kediaman Ed Stanley di Collins Siding, yang mendorong pihak kepolisian untuk menawarkan hadiah sebesar $500 bagi siapa saja yang memberikan informasi tentang pelaku. Puncaknya, pada 11 Februari 1934, polisi menemukan sebuah botol kecil berisi cairan yang kemudian diketahui mirip dengan penyemprot serangga di salju dekat rumah korban. Tak lama setelah penemuan itu, serangan gas tiba-tiba berhenti. Beberapa kalangan mulai berpendapat bahwa peristiwa ini hanyalah histeria massa, seperti yang disampaikan oleh editorial harian Roanoke Times yang menyatakan tidak ada penyebaran gas di Roanoke. Namun 10 tahun kemudian, pada akhir Agustus 1944, fenomena serupa kembali terjadi di Mattoon, Illinois. Di sana, serangan gas berlangsung selama beberapa minggu dan membuat suasana menjadi mencekam. Pada pagi 31 Agustus, Arben Raif terbangun karena mencium bau menyengat yang segera membuatnya pusing dan muntah. Sementara istrinya merasakan kram sehingga tidak mampu bangun dari tempat tidur. Kejadian makin mengerikan pada 2 September 1944, ketika Aline Kearney sedang berbaring di tempat tidur dan mendapati bahwa dirinya serta anak perempuannya yang berusia 3 tahun tiba-tiba mengalami mual, kelumpuhan, dan kesulitan bergerak akibat bau gas yang sangat kuat. Meskipun ketika polisi memeriksa lokasi dan mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan, suami Aline sempat melihat seorang pria yang sedang mengendap-endap di samping rumah dan mengejarnya. Namun, sosok itu berhasil melarikan diri. Laporan demi laporan bermunculan, salah satunya pada 5 September ketika Nyonya Carl Cordes menemukan kain kecil basah di serambi rumah yang mengeluarkan bau gas yang sangat kuat. Ia mengaku merasakan tubuhnya lumpuh seketika, bibirnya mulai bengkak, dan langit-langit mulut serta tenggorokannya terasa terbakar, sehingga ia harus segera mendapatkan pertolongan medis. Kondisi ini semakin menakutkan, mengingat hal ini terjadi di tengah Perang Dunia II. Kekhawatiran akan serangan gas, terutama yang dikaitkan dengan senjata kimia Nazi, membuat masyarakat semakin gelisah. Upaya warga yang membentuk kelompok ronda untuk menyisir jalan di malam hari tidak membawa hasil yang berarti. Pada 13 September, jumlah korban telah mencapai lebih dari 30 orang. Namun, tiba-tiba serangan gas pun berhenti tanpa jejak. Akibat minimnya bukti, polisi tidak berhasil memecahkan misteri ini dan sampai saat ini, oknum di balik serangan gas ini masih menjadi misteri.